Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Usi Desi Christine Termanua, NIM 0320210046. Kelas A saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem perendaraan darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dari sel. Ada dua jenis sistem perendaraan darah: sistem perendaraan darah terbuka dan sistem perendaraan darah tertutup. Sistem perendaraan darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sistem kimia dan fisiologis cairan tubuh. Yang pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan atau lihat respirasi. Yang kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka diproses atau disimpan. Metabolit yang dihasilkan atau produk limbah atau seperti urea atau asam urat yang kemudian diangkut ke jaringan lain atau organ-organ ekskresi atau ginjal dan usus besar. Juga mendistribusikan darah seperti hormon, sel-sel kekebalan tubuh dan bagian-bagian dari sistem pembekuan dalam tubuh. Jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja sama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasi. Pembuluh darah memiliki peran mengendalikan darah dari ke jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses inti darah, mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan kepada setiap sel-sel tubuh. Proses pendarahan darah bertujuan untuk mengendalikan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses pendarahan darah memiliki jalur tersendiri berdasarkan jarum dan zat yang dibawanya. Sistem pendarahan darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pendarahan darah besar dan sistem pendarahan darah kecil. Sistem pendarahan darah besar adalah sistem pendarahan darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian kiri atau ventrikel kiri, akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke pendula, dilanjutkan ke vena dan vena cava dan akhirnya masuk ke jantung lagi. Pada bagian jantung serabi kanan atau atrium dexter.
Sirkulasinya adalah jantung atau bilik kiri aorta menjadi arteri, menjadi kapiler atau seluruh tubuh, menjadi vena menjadi jantung atau serabi kanan. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses pendarahannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventricle descer, keluar menjadi arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serabi kiri. Sirkulasinya adalah jantung atau bilik kanan, arteri pulmonalis menjadi paru-paru, menjadi vena pulmonalis, menjadi jantung atau serabi kiri. Sekian